Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Tersangka Utama. Pertama-tama saya mengucapkan minta maaf ini karena mungkin sudah lama saya nggak take video atau membuat video karena terlalu banyak kesibukan untuk berlatih maraton persiapan saya di Boston Marathon yang lalu. Oke, saat ini kita akan mencoba mereview yang terakhir aja mungkin ya, yang lagi cukup terkenal begitu ya, atau cukup viral begitu ya, yaitu Nike Vaporfly yang keempat. Apa saja, feel-nya itu bagaimana? Mari kita saksikan berikut ini. Oke, Nike Vaporfly yang keempat. Saat saya menerima sepatu ini, saya sebenarnya sangat terkejut sekali karena saya diingatkan kembali untuk sepatu legend dari Vaporfly, yaitu Vaporfly yang kedua. Ini sepatu yang sangat saya sukai sebenarnya dan barangnya sudah sangat langka. Dan saat mendapatkan Nike Vaporfly yang keempat, saya kembali teringat lagi untuk Nike Vaporfly yang kedua karena feel-nya itu mirip-mirip begitu ya. Jadi bagi engkau yang mengidolakan Nike Vaporfly yang kedua dan mungkin sudah habis solnya atau mungkin susah lagi mendapatkan barang baru, tidak ada salahnya cobalah Nike Vaporfly yang keempat. Saat saya menerima Nike Vaporfly yang keempat ini, saya mendapatinya dan langsung mencobanya. Begitu saya mencoba di fit di kaki saya sangat terkejut. Sangat terkejutnya adalah kalau kita pakai sepatu, tentunya kita akan tali sepatu, oke? Nah, di tali sepatu ini menurut saya ini tali yang berbeda dari yang sebelumnya nih, yang pertama-tama ini. Talinya berbeda. Dia sangat seperti ada karet-karetnya begitu ya. Berbeda dengan meskipun dengan Nike Alpha Fly versi yang ketiga ya. Berbeda lah untuk kelenturannya. Jadi pada saat ini kita pakai, kita tali gitu ya, terasa enak, nyaman sekali begitu. Lalu saat saya coba sepatu ini, wah, saya teringat kembali nih, bagian bawah ini mirip-mirip dengan yang Nike Vaporfly yang kedua. Next, bentuknya, tingginya. Saya nggak suka sepatu yang terlalu tinggi seperti Nike Alpha Fly sebenarnya. Di sini saya mendapatkan feel yang benar-benar nyaman begitu, apalagi untuk road gitu ya, untuk lari di jalan raya begitu. Nike Vaporfly yang keempat ini sangat nyaman. Kembali, Nike Vaporfly yang keempat ini sebenarnya ada beberapa warna dan warnanya seperti berikut ini. Dan saat ini saya membeli sepatu Nike Vaporfly yang keempat yang warna hitam gitu ya. Warna hitam. Kalau di boxnya tertulis apa ini ya? Multicolor black white gitu. Multicolor ternyata. Setelah saya beli, wah ternyata harganya ini lebih mahal. Lebih mahal berapa mas? Lebih mahal 200.000. Wah ya udahlah saya beli dulu lah lebih mahal 200.000. Apa sih bedanya? Waktu beli saya nggak tahu bedanya karena terasa agak keren aja. Ternyata infonya kalau di website Nike katanya glow in the dark. Ya saya belum pernah coba karena saya belum pernah saya buat lari di malam hari. Untuk harganya, ya, untuk harga di Nike Indonesia ya, di store Nike 3.789.000, 3.789.000, hampir 3,8 juta lah. Itu yang ada di website Nike. Tapi yang ini ya lebih mahal 200.000.
hampir 4 juta. 4 juta kurang sedikit. 4 juta kurang 11.000 ya? Iya, betul. Untuk kenyamanan, ya sudah jangan ditanya lagi. Carbon plate-nya keren, mirip Nike Vaporfly yang kedua. Berbeda sekali dengan bumi dan langit jika dibandingkan dengan Nike Vaporfly yang ketiga ya. Jadi ini bouncy, oke, kita dapat. Lalu tidak terlalu tinggi, dapat. Jadi kenapa ya sepatu kok saya suka yang tidak terlalu tinggi begitu ya? Ya, kita ini pelari. Terus terang, kaki ini kan merupakan harta begitu ya. Jadi kalau kita terkilir di mata kakinya, wah itu merupakan bencana terbesar menurut saya. Jadi saya lebih baik yang cari yang safety sajalah. Nah, ini Nike Vaporfly saya dapetin. Tidak terlalu tinggi, fit dan cukup lebar menurut saya. Dan itu sangat nyaman sekali, bouncy keren. Saya sudah memakai Nike Vaporfly yang keempat ini berapa lama begitu ya? Saya sudah memakainya ini cukup banyak karena kebetulan waktu saya liburan beberapa waktu yang lalu ke Korea, saya hanya membawa sepatu Nike Vaporfly yang keempat ini, baik saya buat easy run atau buat medium run begitu, saya memakai Nike Vaporfly yang keempat ini dan didapatin sangat nyaman lah. Kalau di track bagaimana? Di track sangat nyaman sekali. Di jalan raya untuk kita speed run, tempo run begitu, ini nggak usah diragukan lagi lah. Saya sebentar lagi mau mengikuti race Sydney Marathon yang kedua berarti, karena 2024 yang lalu saya sudah mengikuti Sydney Marathon yang 2025 ini saya galau antara memilih sepatu Vaporfly yang keempat ini atau merek yang lain begitu. Kemungkinan saya akan memilih Nike Vaporfly yang keempat ini sebagai sepatu race saya. Sepatu Nike Vaporfly ini sudah saya pakai 160 kilo dan sangat nyaman. Kalau ditanya durability-nya bagaimana, ketahanannya bagaimana, ya namanya juga Nike begitu ya. Maaf sekali lagi, bukan saya memburuk-burukan atau menjelek-jelekan Nike. 160 kilo dengan kondisi yang seperti ini, seperti side foto-foto berikut ini. Menurut saya cukup oke lah dibandingkan Nike Vaporfly yang kedua. Di sini kalau sudah 100 kilo lebih nih, kalau saya nggak tahu orang lain. 100 kilo lebih kalau Nike Vaporfly yang kedua ini kita memerlukan banyak lem, jadi banyak yang mengelupas begitu. Kita harus lem di bagian bawah dengan bagian upper begitu ya. Kita harus lem-lem dan banyak dilem. Jadi sepatu ini sangat lemah sekali di bagian lemnya. Dan sepatu ini dengan sampai 160 km ya alhamdulillah, puji Tuhan begitu ya. Lemnya jauh lebih bagus dibandingkan Nike Vaporfly yang kedua. Kembali lagi, untuk durability Nike Vaporfly yang keempat ini lebih baik dari Nike Vaporfly yang kedua. Nike Vaporfly yang kedua ini sejujurnya sudah saya pensiunkan karena sudah 300 km seperti bukti berikut ini. Ya, 300 km lebih sedikit, tapi ini sudah saya pensiunkan karena tara seperti di bawah ini, Mas. Oke, Nike Vaporfly yang keempat ini jauh lebih mudah didapatkan saat ini di toko-toko atau di store-store di Indonesia dibandingkan dengan merek ASIC ya. ASIC belum lama ini keluar Meta Speed yang Edge ataupun yang Sky Tokyo, seri Tokyo. Itu sangat susah didapatkan.
Dan untuk Bonsi, review ASICS Metaspeed Tokyo nanti kita saksikan di video-video yang berikutnya. Dan sebagai bocoran dibandingkan dengan ASICS Metaspeed Sky Tokyo yang terbaru bersama Nike Vaporfly yang keempat ini, bagaimana nih? Sejujurnya saya masih memilih Nike Vaporfly yang keempat ini karena sangat nyaman, apalagi untuk full marathon, half marathon begitu ya. Apalagi jika engkau penggila atau penggemar speed session begitu ya. Mungkin kau menyukai race 10 km atau 5 km, udah. Ini menurut saya sangat-sangat dianjurkan. Nike Vaporfly yang keempat ini, pada saat saya mencobanya, saya tidak memerlukan penyesuaian berlebih seperti Nike Vaporfly yang ketiga. Waduh, di atas mata kaki saya terjadi sakit begitu ya, karena ada tulang yang menonjol seperti video-video saya yang sebelumnya. Di Nike Vaporfly yang keempat ini sama sekali nggak ada masalah. Jadi ini sangat fit, sangat nyaman, lebar juga didapat, erat, ngepas begitu ya, ngepas karena tali yang begitu bagus kita dapat begitu. Jadi saya tidak memerlukan penyesuaian pada saat saya mencoba Nike Vaporfly yang keempat ini. Tidak ada blister sama sekali di kaki saya, sepertinya cocok kembali ke ranah seperti saat saya awal-awal Nike Vaporfly yang kedua ini muncul begitu ya. Wah, teringat kembali cinta yang lama. Sekali lagi, video ini dibuat tanpa ada titipan atau promosi dari merek apapun. Video ini tidak ada indikasi untuk menjelekkan merek si A atau merek si B atau merek yang lain, tidak ada. Ini murni dari review jujur saya karena saya seorang penghobi lari. Dan secara khusus penghobi lari maraton. Saya kira begitu, semoga review singkat ini berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat memutuskan nih, mau beli, galau, atau tambah bingung untuk membeli sepatu lari yang cocok dengan kebutuhan Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman jika video ini berguna dan bermanfaat. Tetap semangat dan salam sukses selalu.